Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan terakhir dalam perjalanan program kuliah baca kitab kita pada hari ini. Suatu kegembiraan tentunya kita bisa kemudian berada di akhir program ini. Mudah-mudahan akhir program kita ini itu kemudian bisa memberikan kita tambahan takofah, tambahan pemahaman di dalam pembelajaran bahasa Arab. Meskipun kemudian dari peserta yang aktif itu kurang lebih 10 karena kesibukan dan tidak adanya waktu yang tepat untuk kemudian mengikuti selama 16 kali pertemuan, tapi dari view atau yang menonton di pembelajaran kita, baik itu yang materi awalnya maupun materi Zoom-nya, itu alhamdulillah mencapai view kurang lebih 30 orang. Nah, itu view atau link yang kami berikan itu tertutup untuk umum, sehingga yang menonton itu adalah orang-orang yang kemudian ada di dalam KBK, kecuali ada dari para peserta yang kemudian membagikan link tersebut kepada orang-orang yang bukan dari peserta KBK. Nah, itu makanya kami minta sebenarnya supaya jangan dikirim dulu, jangan disebar dulu, karena terus terang ini adalah proyek awal kita, percobaan kita, dan alhamdulillah bisa rampung sampai hari terakhir ini. Nah, materi yang diberikan juga itu adalah materi tidak selamanya bersumber dari buku, tapi kemudian dikombin sumber dari buku beserta dengan pengalaman yang selama ini didapatkan oleh Ustadz Aswar selama belajar dan mengajar di dalam bahasa Arab. Sedikit informasi, alhamdulillah sejak sekolah dulu di Mangkoso, mulai dari sanawiyah, aliyah, kemudian di pesantren, itu biasa memberikan tambahan-tambahan, baik itu kepada dirinya sendiri maupun kepada teman-teman semasa sekolah dulu, bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, sampai kemudian selesai sanawiyah, sampai aliyah, sampai kemudian di Mesir, itu juga sering diminta oleh mahasiswa-mahasiswa dari Asia maupun beberapa dari benua yang lain ya, pernah dari Afrika ya, beberapa dari teman-teman juga baca bersama ya. Kalau dari Asia itu pernah diminta untuk mengajar mahasiswa-mahasiswa Malaysia, termasuk Brunei, untuk kenapa? Singapura sama Thailand. Nah, dalam proses pelajaran bahasa Arab, dan itulah yang banyak kemudian ditemukan. Makanya ya saya juga baru ngeh sebenarnya ketika kemudian belajar saraf seumpamanya, baik itu timbangan lugawi maupun istilahi,
itu ditunjuk saja. Yang banyak itu di buku itu cuma 4 ini atau cuma 6 ini. Itu saja yang dipelajari. Yang lain itu ada tapi tidak banyak. Nah, yang begitu-begitu kan tidak bisa kita temukan kalau dalam proses pembelajaran kita. Selama ini kan kita pelajari semua. Timbangan lugawi, timbangan istilah kita pelajari semua sampai kemudian di dalam buku itu kemudian ternyata tidak semua dipelajari. Makanya itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa diambil. Makanya combine antara buku dan pengalaman itulah yang kemudian disarikan dalam bentuk modul. Ada beberapa modul yang kemudian diadopsi dari beberapa tempat pembelajaran dan modul yang kemudian diadopsi ini yang kemudian dimodifikasi sehingga menghasilkan yang seperti ini. Jadi dari buku dan pengalaman kemudian menjadi modul, kemudian insya Allah kami buatkan jadwal berupa tabel yang sudah ada di tangan Ikhwani Fiddin. Meskipun tabel tersebut ternyata masih ada yang perlu diperbaiki, insya Allah nanti kita akan perbaiki. Nah, tabel tersebut dari informasi yang diberikan bahwa insya Allah dengan tabel tersebut itu kita sudah bisa sebenarnya mempelajari bahasa Arab secara otodidak. Mempelajari bahasa Arab secara otodidak karena jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang selama ini ditanyakan ketika kita dalam proses belajar itu dituangkan dalam tabel tersebut. Kami kemudian membagi, ada ilmu nahu dan ada ilmu sharaf. Tinggal kemudian dipilah dan dipilih nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Baik, kurang lebih barangkali 15 menit. Tafadhal Ustaz untuk dijelaskan tabel tersebut beserta mungkin tambahan-tambahannya. Nanti untuk versi revisinya kami akan kirimkan. Silakan. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ba'd. Baik, insyaallah pada pertemuan kita yang pamungkas ini, pertemuan kita yang terakhir ini, insyaallah kita akan berusaha untuk kembali mengumpulkan, berusaha kembali untuk menjahit apa yang telah kita pelajari bersama dari pertama sampai terakhir, kemudian kita kumpulkan dan kita jadikan sebagai sebuah gambaran, sebagai sebuah kaedah, sebagai sebuah patron yang akan kita jadikan sebagai dasar nanti untuk membaca. Nah, jadi kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan ataukah ada yang ingin diketahui daripada kaidah-kaidahnya, maka semuanya sudah ada di sini. Semuanya sudah ada di sini. Tinggal nanti kalau ada pengembangan, misalnya kalau di sini karena di sini agak sudah ringkas sekali, kalau mau lagi kita mengetahui secara detail lagi, maka kita buka modulnya. Kita buka modulnya. Makanya nanti kalau di dalam pembacaan, kalau kita membaca buku nantinya, kalau ada hal yang perlu dijelaskan dan mengatakan saya masih samar-samar di sini, maka nanti kita buka modulnya di pembahasan apa, di kaidah berapa, di pertemuan yang keberapa kemarin, kemudian kita bisa kembali membaca secara detail. Karena memang kaidah dalam nahwu seperti itu. Nahwu seperti itu harus sering-sering digunakan. Mungkin sama seperti di kaidah-kaidah yang lain, matematika dan lain sebagainya, itu harus sering-sering digunakan. Nah, sama seperti kaidah tentang na'tun, itu semua sudah ikhwani fiddin wa akhwati fillah, insyaallah itu sudah lancar. Nah, coba kalau tiap kaidah selancar dari na'tun ini, maka baru mau ditanya sudah ada yang benar na'tun, kenapa begini ya. Insyaallah kalau kita bisa menguasai ini akan menjadi sebuah sebuah patron bagi kita untuk nantinya bisa belajar secara otodidak, ataukah tinggal nanti
berikan saja sedikit penjelasan, maka akan bisa tahu nyambungnya kemana. Minimal seperti itu nantinya. Minimal kita nantinya kalau sudah mempelajari ini, kita ada apa namanya, sudah ada gambaran bahwasanya apa yang kita bicarakan ini, ya kan? Oh, orang bicara tentang fi'il, orang bicara tentang isim. Sehingga apa? Sehingga ketika orang berbicara tentang bahasa Arab, kita tidak hilang. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki ini. Oke? Nah, selanjutnya mungkin kita sedikit jelaskan. Jadi al-jadawilun nahwiyah, jadwal-jadwal nahu. Jadwal-jadwal nahu. Mungkin banyak didapatkan di ini di dalam apa namanya? Di dalam buku-buku. Akan tetapi tidak seperti yang kita dapatkan di sini. Karena kenapa? Karena ini kita dapatkan melalui merakit dan merajut satu persatu sampai berubah menjadi seperti ini. Oke? Yang pertama, karena kemarin kita waktu belajar bahwasanya kata itu terdiri dari tiga bagian. Ada isim, fi'il, huruf. Makanya di sini juga kita bagi seperti itu. Apa yang perlu diketahui di isim, apa yang perlu diketahui di fi'il, dan apa yang perlu diketahui di huruf. Supaya apa? Supaya terbagi dan terpola. Nah, cuma mungkin tentang fi'il ini sedikit jam terbang kita masih kurang. Jam terbang masih kurang, makanya mungkin nantinya akan, kalau kita sudah membaca sedikit demi sedikit akan ke sana. Oke, yang pertama membahas tentang isim. Nah, di sini dari pertama kita sudah memberikan gambaran bahwasanya isim itu dari segi nau, mudzakkar dan muannas itu terus dipakai sampai bila-bila. Begitu pula isim itu ada mufrad, musanna dan jama'. Mufrad, musanna dan jama'. Nah, makanya dari sinilah nantinya kalimat isim itu terbentuk dan bisa dideteksi. Dan terus dari situ nantinya kita dapat memperoleh yang mana menjadi chemistry-nya, ya kan? Kita cari chemistry-nya karena kenapa? Maaf. Karena antara satu kata dengan kata yang lain nanti ada chemistry-nya, baru terjadi hubungan antara keduanya. Contohnya apa? Contohnya membuat ada khabar, ya kan? Contohnya na'tum man'ud. Nah, contohnya ma'tuf, ataf dan ma'tuf. Nah, contohnya fi'il dan fa'il. Semuanya itu ada hubungannya yang menghubungkan antara keduanya. Nah, oke, di sini dari ketiga hal tersebut, ketiga hal ini mufrad, musanna dan jama', itu jamaknya sudah sebagaimana kita sama-sama telah pelajari juga, jamaknya jamak mudzakkar salim, jamak muannas sama jamak taksir. Nah, ini ada contohnya mufrad, muslimun, muslimatun. Ya kan? Kalau yang musannanya muslimani, muslimatani. Jamak mudzakkar salimnya, mudzakarnya ada mudzakarnya muslimun, yang tidak ada muannasnya. Karena sudah jamak mudzakkar. Begitu pula jamak muannas, ada muannasnya, kemudian tidak ada mudzakarnya. Maaf, saya minum dulu. Nah, kemudian jamak taksir. Di jamak taksir ini ada dua, ya kan? Sebagaimana kemarin ada lil akil dan ada lil ghairil akil. Lil akil dan lil ghairil akil. Nah, di sini tidak ada penjelasan secara detail karena dianggap kita sudah tahu bahwasanya kalau lil akil itu nanti ada yang mudzakkar seperti rijalun dan ada yang muannas seperti nisa. Dan itu nanti hubungannya kemana? Hubungannya ke jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Makanya di bawah, coba perhatikan di bawah tabel. Nah, di situ ada penjelasan jamak taksir lil aqil in kana mudzakkaran, jika dia mudzakkar, yusafu bi jam'il mudzakkaris salimi. Dia disifatkan dengan jamak mudzakkar salim. Wa in kana muannatsan, dan jika dia muannas, yusafu bi jam'il muannatsis salim. Disifatkan jamak muannas salim. Wa jam'ut taksir li ghairil aqili, dan jamak taksir yang tidak berakal yusafu bil mufradil muannas.
disifatkan mufrad muannas. Nah, kemudian karena kata yang ada dalam bahasa Arab cuma ini saja, ada mufrad mudzakkar mufrad, muannats mufrad, kemudian mudzakkar musanna dan lain sebagainya. Maka dalam i'rabnya alamatul i'rabi, sebagaimana kemarin kita katakan bahwasanya alamatul i'rabi di sini adalah perubahan akhir kata, ya kan? Berubah akhir katanya sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Nah, makanya kalau dirafa mufrad ini dirafa dengan dhammah. Nah, seperti contohnya Muhammadun, dinasab dengan fathah Muhammadan, dijar dengan kasrah Muhammadin. Nah, kalau musanna itu dirafa dengan alif, muslimani, dinasab dengan ya, muslimaini, dijar dengan ya, muslimaini, sama. Jamak muzakkar salim dirafa dengan waw, muslimuna, muslimina, muslimina, sama dinasab dan dijar. Jamak muannas salim ini dirafa dengan dhammah, mu'minatun, kemudian dinasab dengan kasrah mu'minatin dan dinasab dengan kasrah. Nah, di sini di tanda-tandanya ini yang perlu diperhatikan adalah tanda ini ada yang berupa harakat dan ada yang berupa huruf. Ada yang berupa harakat dan ada yang berupa huruf. Yang berupa harakat, harakatnya berubah. Yang berupa huruf, hurufnya juga berubah. Nah, kalau jamak taksir, dhamma, fathah, kasrah, sama. Dhamma, fathah, kasrah, jamak taksir li akil dan li ghairi akil. Jadi menjadi rijalun, rijalan dan rijalin, buyutun, buyutan dan buyutin. Kemudian ada yang namanya ismul yang syarif. Ini isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad dan jamak taksir yang mana memiliki memiliki bentuk yang berbeda dari biasanya. Contohnya Ahmad. Ahmad ini adalah isim akan tetapi berbentuk fiil. Ya kan, setimbang dengan af'ala, mazid biharfin. Nah, setimbang dengan af'ala. Begitu pula Fatimah. Fatimah ini adalah muannas dan diakhiri dengan tamarbuta. Diakhiri dengan tamarbuta. Begitu pula kalau ada isim mudzakkar yang diakhiri dengan tamarbuta, seperti Ikrimah, kemudian Hamzah, itu semua kalau di dhammah dan dirafa tidak ada masalah. Sama seperti isim mufrad dan jamak taksir biasa. Dari segi kemudian yang jadi masalah ketika dia dijar, karena dia dijar dengan fathah. Dia dengan fathah seperti fa'an Fatimata, an Fatimata, an Aisyata radhiyallahu anha. Nah, kemudian ada yang namanya asmaul khamsah. Nah, ini abuka, akhuka, hamuka, fuka dan tumalin. Ini dirafa dengan waw, dinasab dengan alif dan dijar dengan ya. Jadi nanti insya Allah akan ada. Nah, ini perlu sedikit tambahan. Di sini nanti kita juga akan memasukkan nanti di fiil. Berarti memang belum di sini. Kemudian isim ini ada ma'rifah dan ada nakirah. Isim ma'rifah yang sudah kita pelajari di sini adalah yang dimasuki oleh alif lam, kemudian nama tempat dan nama orang. 3. Kemudian ditambah dengan dhamir. Ditambah dengan dhamir dan ditambah dengan isim isyarah. Sudah 5 isim ma'rifah. Tanpa kita sadari sudah 5 isim ma'rifah yang kita pelajari. Kemudian ada nakirah. Nakirah tanwin saja. Tanwin tandanya. Nah, dan membedakan antara ma'rifah dan nakirah, kalau ma'rifah tertentu, nakirah tidak tertentu. Oke. Next. Nah, selanjutnya kita masuk sama fi'il. Nah, fi'il ini dibagi sama dengan dhamir. Kenapa dibagi sama dengan dhamir? Karena fi'il ini secara implisit mengandung dhamir tersebut. Nah, makanya kalau kemarin dhamir ada yang gaib, ada yang mukhatab, ya kan? Ada dhamir gaib, ada dhamir mukhatab. Ada yang orang ketiga dan ada orang kedua. Nah, makanya ini perlu mengenali, kalau memang tidak bisa dihafal, perlu mengenali kapan dia
kapan dia berfungsi sebagai huwa, huma dan hum. Nah, ini bisa ditandai, bisa dideteksi dengan tanda-tanda. Kalau huwa itu masih original, ya kan? Fa'ala, huwa. Kemudian kalau dia huma itu sama seperti kemarin kalau dia adalah musanna. Musanna kan ditambah waw, alif dan nun. Akan tetapi kalau di apa namanya? Di sini dia cuma fa'ala. Nah, kemudian hum tandanya adalah waw. Kalau waw di belakangnya maka dia berubah jadi hum. Maka dia adalah hum. Kemudian fa'alat tamarbuta hiya. Nah, tamarbuta hiya. Kemudian fa'alata huma fa'alna. Ini jarang nanti kita dapatkan, tapi perlu juga. Sebagaimana yang saya bilang kemarin bahwasanya di sini yang banyak didapat cuma 3, yaitu huwa, hum, dan hiya. Huwa, hum, dan hiya. Nah, kalau fa'alta, anta, fa'altuma, antuma, fa'altum, antum. Itu bisa dideteksi. Fa'alti, anti, fa'altuma, antuma, fa'altumna, antunna. Fa'altu, kalau tu, ana. Fa'alna, nahnu. Nah, begitu pula kalau untuk mendeteksi, nah, di sini ada penjelasan fi'lun di bawahnya itu fi'lun madhi mabniun daiman. Fi'il madhi ini mabni selama-lamanya. Artinya begitu terus ininya. Fala yataghayyaru harakatuhul asliyah, maka tidak berubah harakat aslinya. Tidak berubah harakat aslinya. Nah, oke? Begitu pula kalau di fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini kalau tidak ada tambahannya maka dia adalah huwa. Kalau ada tambahan alif dan nun, maka dia huma. Kalau waw dan nun, maka dia hum. Nah, jadi sama kemarin ketika musanna dan jama. Alif nun dan waw nun. Nah, begitu pula yang perlu diperhatikan di sini, kalau fi'il mudhari, saya kasih ininya, apanya namanya? Rumusnya. Ini kalau fi'il mudhari, dapat fi'il mudhari, saya alu, perhatikan dulu huruf pertamanya. Ini huruf pertamanya apa? Kalau dia huruf pertamanya adalah ya, maka kemungkinannya adalah huwa, huma, hum. Itu saja. Kemudian perhatikan terakhirnya di sini. Nah, kalau tidak ada terakhirnya, maka dia kembali ke sini. Huwa. Kalau dia ada yaf'alani 2, ini ya, berarti dia kembalinya ke sini. Kalau ada ya, kemudian una, maka dia kembalinya ke hum. Kemudian ta, kalau ada ta, taf'alu. Taf'alu ini ta ini menunjukkan apa? Itu ada 2. Bisa hiya, bisa anta. Akan tetapi kalau dalam kalimat ini biasa banyak kalau bahasa percakapan. Bahasa percakapan anta. Yang banyak di dalam buku itu dia menunjukkan kata hiya. Taf'alu. Nah, kemudian anta. Taf'alu kalau tidak ada tambahannya di belakang, maka dia adalah hiya. Dia adalah hiya. Kalau ada tambahannya di belakang, taf'alani, maka ini karena bisa anta dan hiya, maka 2. Ini bisa huma dan bisa antuma. Antuma ini yang untuk laki-laki dan perempuan sama. Coba diperhatikan itunya. Taf'alani untuk laki-laki dan perempuan sama. Jadi taf'alani itu 3 di dalam tabel itu yang sama. Nah, kembali ke sini tadi. Oke, kemudian taf'aluna. Kalau ada waw dan nun, itu cuma mudzakkar.
taf'aluna. Berarti dia maksudnya cuma di antum. Antum. Karena kenapa? Karena kemarin wa dan nun itu adalah tanda wa dan nun adalah tanda mudzakkar. Bagaimana kalau muannas? Muannasnya itu adalah yaf'alna. Nah, berdiri sendiri. Yaf'alna. Dia adalah, kalau ada na begini berarti dia adalah hunna. Kemudian untuk perempuan satu, dia taf'alina. Taf'alina. Ya dan nun. Kalau ya dan nun di sini, barukah berarti dia adalah anti. Dia adalah anti. Ini agak dipercepat sedikit, mestinya lambat-lambat, tapi tidak apa berarti diulang-ulang. Dan ini insya Allah akan diulang dirinya. Nah, kemudian untuk antumna, ini saya lupa jadi taf'alna. Taf'alna. Nah, dia menjadi antumna. Kemudian ini baru dua huruf yang kita pakai. Huruf mudhari. Kan huruf mudhari ana itu atau anita. Nah itu. Ini baru dua yang kita pakai. Ini dua alif hamzah dan nun itu untuk menunjukkan saya dan kami. Af'alu, naf'alu. Ini menunjukkan kata ana dan nahnu. Nah, itu apanya namanya? Kalau tidak menghafal ininya bisa dideteksi dengan cara seperti ini. Akan tetapi kalau bisa dihafal, alhamdulillah. Jadi cara menghafalnya adalah dipasangkan dengan damir. Kalau saya misalnya mengatakan nasara antum. Nasara antum, nasartum fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya adalah tansuruna. Nah, begitu. Misalnya daraba huma. Daraba huma berarti daraba. Ya kan? Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan darabata. Oke? Lanjut. Wah, sudah lewat ini. Nah, kemudian fil amr. Fil amr itu bisa dibaca sendiri, akan sedikit nanti. Yang perlu di sini adalah uf'ul sama uf'ulu. Dua saja ini, anta dan antum. Karena itu yang banyak kita dapat. Makanya kan aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Kemudian Allahumma dalam doa misalnya aqimis salat li dzikri, itu anta. Jadi dua saja, anta sama antum yang banyak kalau fil amar yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Sallu kama raaitumuni usalli. Sallu antum kama raaitumuni usalli. Oke? Kemudian huruf. Nah, di huruf ini kemarin kita sudah bagi, ada yang khusus isim, ada fi'il. Makanya ini huruf jar, ini isim saja. Naam. Mestinya contohin begini ya. Sorry. Maksudnya contohin di sini, bukan naam lah. Contohin. Oke. Ini no. Huruf jar cuma masuk sama isim. Fil masjid. Jadi kalau mendapatkan huruf jar di depannya adalah pasti isim. Kemudian huruf ataf, ya, itu masuk sama isim dan fi'il. Yang pernah kita pelajari ada 4, ini baru 3. Waw, au, thumma dan fa. Ya, ra'aitu aliyan wa zaidan. Saya melihat Ali dan Zaid. Kemudian huruf istinaf itu bisa masuk sama isim sama fi'il. Wal islamu dinul islami. Hurufun nasib, huruf-huruf penasab. Ini cuma masuk sama fi'il. An yanhadha. Dan huruful jazim, huruf penjazam cuma masuk sama fi'il lam yaf'al. Ini fi'il
ada i'rabnya ada 3. Ada apa namanya? Rafa, nasab, dan jazam. Nah, kapan di rafa? Di rafa kalau tidak ada tanda-tanda nasab dan tidak ada tanda-tanda jazam. Ya kan? Tidak ada huruf nasab dan huruf jazam. Di nasab, nasab, di jazam kalau ada huruf jazam. Nah, kemudian terakhir kemarin kita pelajari tentang af'alul khamsah. Fi'il 5. Nah, fi'il 5 ini fi'il 5 yang ada nunnya di belakang, alif dan nunnya itu di belakang. Pokoknya yang ada alif dan nun atau waw nun dan ya nun. Nah, alif nun, waw nun, dan ya nun itu ada 5. Ada 5. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, dan taf'alina. 5. Nah, ini kalau tidak ada huruf nasabnya dan huruf jazamnya, itu nunnya ada. Dan kalau ada huruf nasab dan huruf jazam, maka nunnya menjadi tidak ada. Seperti apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya kan? Ada kemarin juga liyatasawwaru. Oke, selanjutnya mungkin nanti tambahkan juga bagan i'rab untuk fi'il. Nah, kemudian al-ma'ani fil i'rab. Nah, dalam i'rab ini kita sudah tanda al-i'rab itu cuma ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazam. Isim masuk pada rafa, nasab, jar. Fi'il masuk bersama rafa, nasab, dan jazam. Nah, rafa, nasab. Makanya yang di rafa yang sudah kita pelajari itu ada mubtada, ada khabar dan fa'il, kemudian fi'il mudhari'. Nah, masuk juga yang biasa yaitu na'tu man'ut. Nah, kemudian yang khusus nasab itu maf'ulun bih sama fi'il mudhari'. Nah, yang sudah kita pelajari, ini hanya ini nanti yang banyak kita dapat. Untuk jar adalah majrur bi harfi jar dan idhafah. Kemudian jazam cuma ada fi'il mudhari' saja. Nah, kemudian tempat dalam i'rab itu bisa dilihat. Mesti ini contohan-contohan juga ya. Silang-silang. Mubtada, ma'rifah. Nakira tidak, mudzakkar, dan itu bisa dilihat sendiri. Al-khabar, nah ini khabar ma'rifah ahyanan. Nakira, na'am. Jadi kadang-kadang khabar ini ma'rifah sebagaimana kita dapatkan. Dan seterusnya. Maf'ulun bih, ma'rifah, semuanya bisa. Fa'il juga seperti itu. Kemudian al-mudhaf, kalau dia mudhaf kan dua, kalau idhafah ada mudhaf ilaihi. Mudhaf yang pertama, mudhaf ilaihi yang kedua. Tidak boleh ma'rifah yang pertama. Kalau mudhaf ilaihi dia yang kedua, mudhaf ilaihi itu ma'rifah. Ma'rifah biasanya pada umumnya dan tidak ada kadang-kadang dia nakirakan tapi jarang sekali. Kalau na'tu man'ut, ma'rifah, ataf ma'tuf sama. Selanjutnya mubtada. Keluar saya. Mubtada. Nah, ini mubtada adalah sadarul kalam, artinya permulaan kata. Khabar itu yubayyinu halal mubtada'i. Dia menjelaskan keadaannya mubtada. Dan ini terbagi 3. Ada khabar mufrad seperti yang kemarin sering kita contohkan. Al-masjidu kabirun, al-baitu wasi'un, al-buyutu wasi'atun, al-muhandisatu jamilatun. Nah, itu adalah khabar mufrad namanya. Kenapa dikatakan mufrad? Karena cuma satu kata saja. Nah, kemudian ada khabar syibahu jumlah. Ada khabar syibahu jumlah. Seperti al-waladu fil baiti, ya kan? Al-imamu amamal masjidi. Kemudian ada juga khabar jumlah. Ada juga khabar jumlah seperti Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Ini belum kita dalami, akan tapi ini dapat. Jadi kalau ada mubtada, kemudian setelah mubtada itu adalah jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah ini bisa menduduki posisinya sebagai khabar. Nah, makanya seperti Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Al-imamu yusalli al-maghriba. Imam itu sedang salat maghrib. Oke?
Sampai sini oke. Nah, kemudian, ini tambahan. Kayaknya perlu dijelaskan sedikit. Ya. Dan ini akan banyak juga didapat. Tambahan ini perhatikan. Tidak terlalu rumit penjelasannya. Tidak rumit penjelasannya. Yang penting bisa di dalam jumlah ismiyah ada mubtada khabar. Ada mubtada khabar. Seperti al-masjidu kabirun. Ini ada beberapa amil, beberapa perubah atau beberapa huruf ataukah ya amilah. Amil itu kan yang merubah hurufnya yang terakhir. Harakat huruf terakhir. Harakat terakhir. Sehingga berubah maknanya. Ini mubtada khabar. Ada 3 hal yang memasukinya. Yang pertama inna dan anna. Ini sudah sering dapatkan. Inna ini adalah dia harfu nasbin. Dia adalah huruf nasab. Kalau dia masuk sama mubtada khabar dan dia cuma masuk dalam mubtada khabar, dia merubah kan tadi ini mubtada kabirun. Ini al-masdu. Kalau inna masuk, maka ini berubah barisnya yang pertama menjadi al-masjidah. Kalau ini tetap al-masjidah kabirun. Al-masjidah, innal masjidah kabirun. Kemudian, jadi ini inna masuk. Kalau isim di depannya dibaca inna. Kalau fi'il di depannya dibaca an. Kalau isim dibaca inna atau an. Kemudian ada kana. Kana atau yakunu. Ya kan? Kana atau yakunu. Kalau ya kana dan yakunu masuk sama mubtada khabar juga, maka dia masjid itu kan? Maka kebalikannya inna. Dia ini masih di sini masih kana masjidu, akan tapi merubah khabar menjadi di. Makanya kalau kan ini seharusnya mubtada permulaan kata, permulaan kalimat. Kalau khabar ini permulaan kalimat dan dimasuki oleh ini, maka berubah bentuknya. Kana al-masjidu kabira. Itu saja. Ada 3 sebenarnya, tapi 2 ini yang sering kita dapat. Hah? Kenapa? Karena donna ya. Ya, donna wa khawat. Ini saya dulu. Nanti kita Oke, sampai di sini. Itu dulu sampai di sini ada. Tidak ada. Enggak ada. Atau kita lanjut terus. Dilanjut di sarafnya. Nah, ini saraf tadi sudah ada di atas. Sama Ji, hampir sama dengan di atas, ada dhamir ghaib, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Yang perlu di sini sama seperti tadi waktu kita menjelaskan tentang fi'il. Makanya sebenarnya ini bagusnya sama dengan fi'il tadi, tapi tidak apa-apa untuk membedakan mana fi'il dan mana tasrifnya. Nah, kalau di sini lebih pada ininya. Makanya kalau dhamirnya huwa, fa'ala, ya kan? Huma ada alifnya. Kalau musanna maaf, saya minum dulu. Kalau musanna ada alifnya. Semua musanna ke bawah itu ada semua alifnya. Kalau jamak muzakkar ke bawah itu semuanya ada wawunya. Coba perhatikan. Muzakkar ke bawah itu semuanya ada wawunya. Kalau jamak muzakkar.
Itu saja. Kemudian ana, nahnu. Selanjutnya yang terakhir tentang masalah tasrif lugawi. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mimi, ada fa'il, maf'ul dan fi'il amar. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang masuk timbangan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan fi'il amar. Cuma itu yang sering kita dapat. Perubahan ini dari satu ke yang lain itu memiliki makna tersendiri. Nah, kemudian ada timbangan fi'il itu ada sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad artinya sulasi yang tidak ada tambahannya. Kemudian yang ada tambahannya satu huruf. Nah, seperti apa? Seperti fa'ala, fa'ala dan af'ala. Nah, kemudian ada yang mazid bi harfaini. Yang biasa banyak digunakan di sini adalah tafa'al dan tafa'ala. Kalau di atas ini yang banyak fa'ala dan af'ala. Nah, terus yang terakhir ada sulasi yang 3 tambahannya seperti istaf'ala. Di 4 timbangan ini yang banyak digunakan adalah istaf'ala saja. Oke? Selesai. Kalau tiap hari diulangi seperti ini akan lancar. Suara tak? Oh iya. Ya. Menarik ya. Bagus sebenarnya kalau dijelaskan terus. Cuma masalahnya kan bahasa Arab harus dipraktekkan. Makanya harus dipraktekkan lagi nih supaya istilahnya kalau kita itu supaya lancar gitu bacanya. Kalau diajarkan saja terus kita biasa hanya melongo saja, yang pintar gini apa namanya mengajar. Kita yang diajar tetap tidak bisa ini. Tapi kalau kita mau praktek, nah, insya Allah transfer itu apa namanya pemahamannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya idealnya memang ini. Makanya kan kami bentuk sebenarnya ini kalau dalam sistem pembelajaran di kuliah itu saya pernah mengikuti apa namanya pendidikan untuk metode lain. Yang bagusnya memang itu kalau memang kita tidak sampai harus mengetahui secara keseluruhan itu ada modul dikirimkan, nah kita baca dulu, kemudian ada video kita apa namanya mengikuti video tersebut. Nah, kemudian ada soal, kita mengerjakan soal semampu kita. Setelah itu ada pertemuan. Nah, itu yang kami lakukan selama ini. Nah, jadi ada modul, walau apakah modul itu di print atau tidak. Layaknya harus idealnya di print. Setelah di print, kita nonton videonya. Oh, ini maksudnya ini. Setelah nonton videonya, dijawab kuisnya. Nah, kuisnya, oh ini tadi. Setelah kuis dijawab, pertemuan selanjutnya itu yang Zoom meeting, ketemu langsung. Nah, itu adalah sesuatu yang ideal. Kemudian yang tidak kita mengerti bisa kita tanyakan, atau yang kita mengerti bisa kemudian tambah mengerti lagi. Hasil akhir dari itu disulam atau kemudian dijahit, kemudian di ini sampai pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai ke 16 berkumpul menjadi pemahaman kita bersama. Makanya ini yang sebenarnya idealnya. Cuma mungkin kalau kami tanya, tapi tidak usah dijawab, apakah semua sudah print jadwalnya, supaya bisa tadi ada yang perlu di ini kan tidak semua print ya, ada yang print ada yang tidak. Mungkin ya. Cuma Ustaz supaya ini lancar itu tadi sudah selesai ini kitab. Adakah contoh yang lain yang bisa dibaca, teman-teman ini? Ya,
bisa yang di bagian dusturnya itu agak gampang ininya. Ada kita punya kan? Oh iya, anu saja di. Kita bisa screen. Ya. Ya, kita coba ini apa namanya? Harus saya sudah tulis. Memakai tadi itu. Memakai tadi itu yang jadwal-jadwal itu. Nah, makanya seandainya ada sudah di print oleh peserta bagus sebenarnya, oh ini maksudnya ini. Tapi saya kira biar tidak di print, kalau peserta KPK bisa lah hafal semua. Insyaallah. Ya, satu-satu barangkali Mas ya. Oke. Ya. Coba diizinkan saya. Sudah saya share. Oke, mungkin diperbesar sedikit supaya kelihatan semua. Ya. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Siapa yang mau pertama kali membaca? Ya. Tidak usah banyak-banyak. Semuanya harus dapat bagian. Ustaz Yusuf saya kira lah yang pertama, yang pokoknya ini yang rajin sekali ini dan luar biasa. Okay. Ketua kelas. Siap. Ya. Tapi Ustaz, coba dibaca itu yang judulnya di atas. Masyru'ud Dustur. Masyru' Dustur. Masyru' Dustur. Masyru' Dusturu. Dusturi. Audio tas, Ustaz? Audio tas, Ustaz? Enggak. Ya. Kedengaran? Halo, Assalamualaikum. Ya, Ustaz, ya jelas. Baik. Ya, masyru'u dusturi. Dusturi. Baik. Nanti diperteli. Ya, masyru' ini posisinya dalam i'rab Mubtada. Khabar. mubtada. Khabar. Terus yang lain. Oh ada Pak di situ tadi ya. Ini judul. Iya, judul Ustaz, kabar. Yang lain, tapi ini kedudukannya dalam i'rab apa Ustaz? Kabar Ustaz. Ustaz Yusuf. Ya, Ustaz. Halo, ya. Ini posisinya masyru' dalam i'rab apa? Masyru' itu adalah itu dulu. Berarti dia haza masyru'. Ya, jadi dia adalah mubtada. Karena dia apa istilahnya domir. Di dahulu domir itu berarti dia bisa menjadi mubtada walaupun tidak ada alif lamnya. Jadi dia bisa menjadi mubtada meskipun tidak ada alif lamnya. Ya, oke. Kalau kita mengatakan ini hadza masyru' dusturi. Ya. Jadi, hadanya itu sebagai apa? Sebagai mubtada. Nah, berarti ini juga kenapa dua? Oh, khabar ya itu. Oh, kabar. Iya. Jadi domirnya mubtada ya, betul. kabar
Kabar apa? Kabar yang dijatuhkan Kepada domir sebelumnya ya. mubtada. Dan jadi kabar dari mubtada dijatuhkan bukan dhamir, tapi dia adalah hadza. Dia bukan dhamir. Sebelum kabarnya, sebelum Ya, sebelum kabar ada mubtada yang dijatuhkan. Oke. Mantap. Masih perlu diasah. Iya. Terus adustur ini apa kedudukannya dalam i'rab? Ada surat dia naktun. Naktun terhadap Masyru'. naktun terhadap masyru'. Coba dilihat. Apakah syarat untuk menjadi naktun sudah ada atau tidak? Tidak ada. Bukan naktun apa namanya? Mudhof ya, Pak. Yang tidak ada kesesuaian. Apa itu? Oh, mudhof dia. Dia mudhof ilaihi. Ya, mudhof ilaihi. Dia karena tidak ada kesesuaian dari kata pertamanya. Dia mudhof ilaihi. Oke. Terus ini bisa deteksi nih masyru'u isim apa? Saya berikan dua pilihan. Apakah dia isim maf'ul atau isim fa'il? Maf'ul fa'il. Isim maf'ul atau isim fa'il? Oh, maf'ul berarti dia di rofa ya kalau maf'ul. Enggak, isimnya. Isimnya bentuknya dalam saraf. Bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul? Maf'ul fa'il. Kalau isim fa'il berarti harus ada maf'ulnya. Bukan. Kalau isim fa'il setimbang dengan fa'ilun. Kalau isim maf'ul setimbang dengan maf'ulun. Maf'ulun fa'ilun. Oh, maf'ulun dia, maf'ulun. Ayo. Masyru'un, berarti dia masyru'un. Masyru'un maf'ulun. Berarti artinya yang disyariatkan. Masyru'un. Syariat itu yang dirancangkan. Iya. Yang dirancangkan. Oke, barakallahu Ustaz. Insyaallah kedepannya mudah-mudahan bisa secara otomatis nantinya. Insyaallah Ustaz, mohon doanya. Barakallahu. Selanjutnya siapa lagi? Halo? Ada yang mau maju? Maju. Ustaz Khairullah. Ya, Ustaz Akhirullah. Ya, di unmute Ustaz. Masih ada kah? Saya. Ya, siapa itu? Saya Ustaz. Ustaz siapa? Mursyid. Ustaz Mursyid. Oh iya. Ya. Oke, silakan Ustaz. Iya. Mana ini? Yang di bawahnya Syekh Dusturi. Kasih anu juga dulu suaranya saya. Tidak bisa. Tidak bisa suaranya. Siapa? Saya. Suara saya kecil ya? Enggak, Ustaz. Hentikan ke dulu anu. Hentikan ke dulu screen. Iya. Tunggu Ustaz ya, karena ada di sini ada sedikit masalah tuh Fania. Tunggu Ustaz. Gimana? Oke. Saya ini pakai anu. Pakai wifi anu. Supaya tidak mengganggu. Ya. Kelihatan Ustaz screen-nya? Ya, sudah kelihatan Ustaz. Yang di bawah ya. Coba dibaca Ustaz. Yang al-aqidah. Bukan, pas di bawahnya. Yang belum ada barisnya. Ahkamu amatin. Begitu. Amatun. Amatin. Amatun atau amatin? Saya ikut sama, saya yang kasih baris Ustaz. Saya ikut sama apa yang kita bilang. Saya tunggu barisnya Ustaz. Ya. Saya tunggu barisnya. Amatin.
Itu tadi amatin karena kita bilang amatin. Ahkamun. Sesuai dengan apa yang kita bilang. Amatin bisa, amatun bisa. Amatan bisa. Waduh. Amatin saja Ustaz, pakai perasaan. Amatin, oke. Amatin. Baik. Ini kamu apa tempatnya? Posisinya dalam i'rab. Sama yang di atas tadi, khabar. Ya. Kabar dari Hadza. dari hadza. Mubtada, dari mubtada yang dijatuhkan, takdirnya adalah mestinya Marfu. di sini kalau dia yang ditunjuk itu adalah perempuan, maka dia juga perempuan. Ini hadza kan laki-laki. Ahkamu taksir ya. Iya. Ahkamu. Hadza atau hadhihi? Ahkamu itu taksir ya. Jamak taksir berarti hadhihi. Hadhihi, barakallahu fiik. Mantap. Hadhihi ahkamu ammatin. Baik. Ahkamu adalah kabar. Ya, kalau ammatin Berarti dia amatin idhofah ya, mudhaf ilaih. Bukan. mudhaf ilaih. Amatun. Berarti kalau dia muannas berarti amatun ya. Amatun. Nah, Silakan dianalisa. amatun. Oh begitu ya. Tidak apa-apa terlalu jauh ininya supaya bisa di ini. Ahkamu Amatun. amatun. Ya. Jadi di sini ahkamu atau ahkamu atau ahkamun? Ahkamun. Ahkamun. Ya? Af'alun. Atau ahkama atau ahkaman, ahkamin. Bisa, ini bisa jadi ahkamin. Nah, bisa ahkamin. Ahkamun. Waduh. Apa ini? Saya kira tadi yang al-aqidah al-islamiyah ternyata. Ya, begitu bagus Ustaz. Supaya apa namanya? Tadi ini ahkamu. Kita mengatakan ahkamu kan? Jadi Ya, hadhihi ahkamu berarti Ya. ahkamu amatin. Ahkamu amatin. Dirubah lagi. Ya. Berarti Ahkamu dia amatin. idhofah tapi alif lamnya hilang. Ini bukan kita menghilangkan Ustaz. Teksnya memang seperti itu. Hadhihi ahkamun. Hadhihi ahkamun. Ahkamu atau ahkamun. Ahkamu amatin. Ahkamu amatin. Ya, Nah, amatin. kalau Begitu ahkamu kira-kira. amatin, ya, baik. Ahkamu amatin Ustaz. Berarti Kalau ahkamu susun amatin, berarti dia adalah idhofah ya, mudhaf wa mudhaf ilaih. mudhaf. Ya. Jadi kalau mudhaf itu artinya hukum-hukumnya umum. Oh, begitu. Berarti ahkamun amatun ya. Berarti benar yang tadi Ustaz, ahkamun amatun. Ahkamun atau ahkamu? Ahkamu amatun. Ahkamu amatun. Ahkamu Ahkamu amat. baik. Kalau ahkamu amatun ini apa posisinya? Na'at. Na'tun. Baik, na'tun man'ut. Kalau na'tun man'ut berarti terjemahnya bagaimana terjemahnya? Ini adalah hukum-hukum umum. Ya, Hukum-hukum umum. hukum-hukum yang umum. Ini adalah hukum-hukum yang umum. Baik. Yang perlu di sini ini ahkamu. Kenapa bisa ahkamu? Nah, dia tidak beralif lam. Kenapa ahkamu dia tidak Kenapa tidak bertanwin? Karena dia setimbang dengan af'alu. Setimbang dengan fiil. Setimbang dengan fiil, ya. Ya, kalau setimbang dengan fiil, ini tidak ada coba dicari Ustaz fiilnya yang setimbang dengan ini. Ada fiil yang setimbang dengan ini di saraf. Apa itu Ustaz? Af'alu? Ya, af'alu. Af'alu.
yang ada af'alu. Oh, gitu ya. Ya, tidak ada alifnya sebelum ini. Itu Setelah ini diperhatikan. jamak taksir. Ya? Ya betul, jamak taksir. Dia jamak taksir. Jadi dia tidak tanwin. Karena dia Dia, jamak taksir. jamak taksir itu tanwin. Bertanwin kalau tidak beralif lam. Yang ismul syarif itu adalah ada sebagian. Ada sebagian di antaranya, dan sebagian itu kecil. Iya. Dan sebagian itu kecil di antaranya kalau dia setimbang dengan, kalau yang ini setimbang dengan mafa'ilun dan mafa'ilun. Itu kalau jamak taksir setimbang dengan mafa'ilun dan mafa'ilun, sama jamak yang akhirnya adalah alif dan hamzah. Nah, itu yang kalau jamak taksir. Berarti dia setimbang dengan apa ini? Ahkamu, mafa'il. Ahkamu. Nah, ini karena tidak beralif lam, maka seharusnya dia adalah ahkamun. Oh, Ya kan? oh iya, dan tadi ragu terus. Bagus, Oh, kalau ragu berarti berfungsi semua ininya. Banyak berfungsi. Ya, saya ingat itu yang apa itu tadi yang timbangan fiil tuh, saya pikir lagi bukan. Ya, ini memang fiil. Kalau dia isim mufrad dan nama orang atau nama tempat. Mafa'ilun. Ya, kalau jamak taksir yang setimbang dengan mafa'ilun dan mafa'ilun. Seperti masajidu. Nah, masajidu tidak bisa masajidun. Oke, barakallahu fiik Ustaz. Ya, Wan. Selanjutnya. Coba lagi. Ayo Ustaz. Siapa? Ya Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Coba dibaca Ustaz. Ini satu kata sampai sini. Satu paragraf. Sampai sini saya Ustaz. Halo? Iya. Al-aqidatu al-islamiyatu. Al-aqidatu Al-islamiyatu. Ya, terus. Apa itu? Iya. Iya. Oke. Asasi daulatu. Barakallahu fiik. Baik. Aqidah al-aqidah, apa posisinya dalam i'rab al-aqidah? Dia naat. Man'ud. Oke, dia masuk dari Islam. Akan tapi kalau dia posisi i'rabnya dia sebagai ya. Nah, ini kita sudah masuk dalam bacaan. Kan kalau di kemarin kita kaidahnya, kalau dalam kalimat itu, kita lihat kata pertamanya. Kata pertamanya apakah dia fi'il atau isim. Nah, kalau dia isim berarti jumlah ismiyah, kalau dia fi'il berarti jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kalau dia isim, apa yang dicari kalau dia jumlah ismiyah? Kata pertamanya isim. Ya. Berarti dia adalah Jumlah ismi. Ya betul, jumlah ismiyah. Posisinya dalam i'rab fa'il kah, khabar kah, atau maf'ul kah?
atau majarur. Oh, doma berarti rafa. Ya, di rafa. Itu tandanya. Tandanya di rafa. Tempatnya Mubtada, Ustaz. mubtada. Aywa. Ya. Oh, dah. Barakallahu fiik. Itu mubtada. Iya. Ya, tempatnya dalam ini mubtada. Kemudian al-islamiyatu. Dia naat. Na'tun. Kenapa na'tun? Dia sifat. Ya, kenapa bisa dibaca dia na'tun? Dia sifat dan na'tun sama. Iya. Kenapa bisa jadi na'tun? Kenapa jadi naatun? Aduh, saya lupa, Ustaz. Ya? Lupa, Ustaz. Karena yang lain, Ustaz Supradi. Ya Ustaz, Kenapa ini jadi na'tun? karena mempunyai ciri yang sama dengan Kesempurnaan, kesempurnaan yang sempurna. Ayah, Kesamaan. memiliki kesamaan yang sempurna, yaitu sama-sama Ma'rifat. naunya. Dan Ma'rifat, Sama ma'rifat, mu'annas, sama-sama mu'annas, sama-sama sama-sama ma'rifat. sudah ma'rifat, sama ma'rifat dan sama-sama mu'annas, mufrad. sama-sama isim mufrad. Isim mufrad, ya. 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 Baik. Ini tapi Ustadz Arif, Ya, ini adalah isim mufrad. Kenapa dikatakan isim mufrad? Kenapa bukan musanna dan jamak? karena tidak ada tanda musanna dan jamak. Barakallahu fiik. Oke, lanjut Ustadz Supriyadi. Ya. Ini hiya asasi daulati sudah benar atau perlu direvisi? Hiya Domir, domir, ya. tidak usah ini. Asasi, Asasi, ini hiya ada atau tidak ada sama saja. Ya, asasi apa tempatnya dalam i'rab? sebentar Ustaz, mubtada. Ini sebagai khobar Ustaz, Kalau khabar berarti asasu. asasu. Tapi Ustaz Andi Akhirullah sudah benar. Asasu ini khabar. Ustaz, Ini sudah benar khabar. asasunya. Sudah benar asasu khabar. Iya. Ini hiyanya cuma penghias di sini. Biar tidak ada. Dihapus saja. Bukan Ustaz, kalau saya. Kalau kita apa? Kalau saya asasi di situ Ustaz. Asasi. Iya, Sama seperti Ustaz Arif tadi. iya. Kalau asasi dia posisi dalam i'rab adalah Artinya asasi apa Ustaz? asas, dasar. Dasar. Dia adalah masih Ustaz apa? Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Dari mana? Mana mudhafnya? Kan kalau idhafah Oh, iya, ada iya. dua kata, mudhaf dan mudhaf ilaihi. Oh, tetap Ustaz asasu. Tetap Ustaz asasu. Iya. Iya. Tetap Berfungsi asasu. dengan berfungsi kaidah. Betul tahu. Ya. Jadi dia apa sebagai apa kalau asas Ustaz? Tadi Ustaz, Ya? dia sebut asasu daulatu. Al-aqidah Islamiyah. Adalah. Apa tempatnya Ustaz? Tunggu dulu Ustaz, tunggu dulu. Kabar. Siapa bilang kabar? Ayo Ustaz. Beliau aja tua. Oke, dia kabar berarti sama seperti dengan Ustaz Supradi tadi.
Iya, Ustaz, di rumah. Oke. Baik. Dia khabar. Jadi kalau ad-daulati apa? Tapi Ustaz Taufik? Daulati asasu Ya, asasnya. asasud daulati. Daulati, iya sudah benar. Daulati. Itu benar atau daulatu Asas negara. atau daulatah? Asasu. Sudah benar daulati. Sudah daulati. Ya, kalau sudah benar, ini apa tempatnya, Sat? Kalau majrur, bukan. Mudaf ilai. Mudhaf ilaih. Baik. Barakallahu fiik. Tapi Ustaz Tarik. Ustaz Tarik. Tapi diterjemahkan Ustaz. Ustaz. Iya. Semua dapat jatah. Tidak. Yang bersifat Islami itu Iya. adalah asas negara. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Adalah atau merupakan asas. Bagaimana kalau menerjemahkan ini? Menerjemahkan mudhaf dan mudhaf ilaihi. Asasnya. Ya. Ya. Asasnya negara. Oke. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Baik, masih ada? Masih ada kan? Yang belum dapat jatah. Hah? Apa? Oke, bihaitsu la yata'atta. Ini belum dipelajari. Bihaitsu. Oh, bukan huruf jar itu satu ya, Bah. Huruf jar, cuma dia masuk sama haitu. Haitu itu mabni. Bukan haitu. Ya, dia mabni. Makanya bihaitu. Oh, haisunya. Sama seperti kalau masuk di amama menjadi bi amama. Tidak berubah. Tidak merubah sas ya. Huruf keduanya. Ya. La ta'atta tidak di mana tidak didatangkan La yata'allah. wujudu syai'in fi Kiyaniha. Ustazah siapa nih? Ustazah Dina. Fi kiyaniha. Fi kiyaniha au jihaziha. Au atau wau? Au itu ya? Au, Ustaz. Ya. Au muhasibatiha. Muhasabah. Ya, oke. Ini saja. Au Ya. Ini ada huruf Ya. apa namanya? Damir ha. Ha ini kembali ke mana? Ayatah. Kembali ke Ayatah. apa? Bukan ayat, apa ya? Ayatah. Apa itu, Pak? Enggak, la yatata itu fiil Ustazah. Daulah. Huruf ya. Asasud daulah. Asasu atau dola atau asasud daulati dipilih. Pilih satu. Ya. Ad-daulah. Ad-daulah. Sudah jawab nihai? Apalagi final answer? Itu adalah final answer. Ini adalah asas negara. Ad-daulah. Asas. Ya? Asas, Ustaz. Asas. Ya, asas. Jadi kalau diartikan fi kiyaniha
dalam kiannya atau dalam tempatnya, dalam kelompoknya. Dan dalam bagiannya. Ya. Dalam bagiannya. Nya-nya itu kembali kemana? Kembali ke asas. Dalam bagian asas, bagian dasar. Dari dasarnya. Asas ini, tunggu dulu. Asas ini mufrad atau mudzakkar? Itu menunjukkan musakkar. Mudzakkar. Jadi cocok. Kalau musakkar tidak Islamiyah, Ustaz. Ya? Tidak. Al-aqidah al-islamiyah. Iya. Baik, al-aqidah al-islamiyah dia bisa apa namanya? Dia mempunyai kian, dia mempunyai bagian. Mempunyai juga jihaz. Bagian bisa dipakai. Aqidah Islamiyah. Kian ini sama seperti kelompok, ya kan? Kian. Berarti daulah dong. Daulah. Ya, ada bagiannya Ustaz. Ya, akidah mau bertanya. Daulah Ya. paling dekat di daulah. Daulah. Paling dekat. Sudah jawaban final ini? Final nih, Ustaz. Final, oke. Barakallahu fi. Daulah. Itu kembali ke daulah. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Ustadz Taufik, ini au apa? huruf apa ini? Isim atau fiil? Isim fiil, au. Huruf. Huruf ya. Huruf. Betul ya, huruf ya. Huruf apa? Pertanyaan menjebak. Tanya mencoba. Istinaf kayak yang buka tidak ada istinaf. Ada huruf istilah. Au. Apa? Sudah ada ini. Oh. Tapi Ustadz Torik, au ini isim apa? Isim isyarah ya, apa? Ustadz Torik, Mas Martin Zakaria. Halo? Ustadz, tidak ada kok ya. Zakira. Halo, Ustaz. Oh iya, Ustadz. Iya. Ini au isim apa, Ustadz? Ini huruf. Iya. Tidak terpancing. Huruf apa? Ini kalau saya tidak salah huruf atof. Huruf atof. Masya Allah. Iya. Huruf atof. Kemudian ziha. Berapa kata di situ, Ustaz? Jiha, siha, jiha, jiha, siha. Kata ya? Berapa kata? 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5? Ini katanya ini satu kata. Satu kata. Jiha, siha. Tapi ada anunya ya? Ada pengganti-penggantinya. Domir ya? Ya. Dua itu domirnya. Pengganti itu atau apa istilahnya kalau pengganti-pengganti? Domir ya? Domir. Kalau domir itu biasanya berdiri sendiri. Oh, berarti berdiri sendiri. Tapi Ya. kan kalau Bersambung memang. Ya. Jihad, siha. Jihad. Satu kata jihad. Jihaz. Oh, satu kata jihaz. Iya. Terus Hanya itu tambahan. Berarti satu kata juga kan? Domir berarti? menunjukkan kembali ke daulati. Masya Allah. Berarti ini ada 2 suku kata. Iya, 2 suku kata. Nah, 2 suku kata.
Jihaz dapat. Begitu Ustaz. Cari ininya. Dicari asal katanya. Ini jihaz. Nah, jihaz kan satu kata, satu kata. Nah, maka kalau dalam penulisan itu memang digabung seperti ini. Jihaz. Jihaz. Terus zakira. Zakira? Tidur Zakira. Gimana Zakira? Gimana Zakira? Oke. Tapi Ustaz Supriyadi? Iya, Ustaz. Kenapa dibaca zi di sini? Jiha. Karena ada ngikutin fi, Ustaz, fi yang di depan. Yang mana? Fi kianiha au jia. Yang mana dia ikuti? Kianiha. Karena ada jar majrur. Oke. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja untuk hari ini. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sebenarnya tadi adalah ujian kecil-kecilan. Iya Ustaz. Bagus begini Ustaz, memancing kita untuk berpikir. Saya kembalikan kepada ini. Jangan lanjut Ustaz. Pematikannya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi yang kecil-kecil alhamdulillah ya sudah, saya kira sudah mulai menampakkan ya bahwa kita memang harus ulangi dan tidak ada jalan lain mengulangi itu kecuali harus ya mendekatkan diri kita dengan modul serta ini tadi. Nah, jadi kita bisa melihat lagi oh ini kedudukannya di sini. Nah, makanya Ustaz Story tadi bagus, alhamdulillah meminta modulnya supaya bisa di print agar bisa betul-betul didekatkan. Kemudian yang kedua bisa kemudian juga melatih kita, sebagaimana tadi Ustaz Yusuf mengatakan bahwa kita betul-betul dipacu berpikir bagus sekali ini. Cuma yang terakhir yang saya mau katakan bahwa itu tadi ujian kecil-kecilan yang kemudian dilakukan oleh Ustaz Aswar untuk melihat sejauh mana pemahaman kita, dan itu insya Allah dinilai jadi ada nilainya, dan insya Allah akan dikumpulkan dengan nilai-nilai sebelumnya yang telah di kuis. Kemudian kami akan calon ini pada saat disium semua akan diberikan plakat bahwa ada mana kira-kira untuk kehadiran kuis, ada juga jadakan tulisannya yang tadi setelah diakumulasikan akan dikuantifikasi persentasenya, kemudian diberikan nilai, dan insya Allah akan ada sertifikatnya. Kami sudah membuat ininya juga, sertifikatnya insya Allah itu ada, kalau saya tidak salah kemarin 36 jam pelajaran sudah belajar, dan insya Allah itu menjadi penilaian juga. Jadi selama ini kalau yang ada itu gurunya dinilai, kita juga menilai pesertanya. Jadi selain gurunya, pesertanya lulus, sekian kemampuan yang selama ini kita dapatkan selama pembelajaran, sehingga kalau masih merasa perlu kita kemudian tingkatkan, kalau sudah sangat tinggi kita kemudian tinggal melancarkan. Itu barangkali. Baik, terakhir barangkali yang saya ingin sampaikan bahwa insya Allah kita akan praktis setiap pekan. Kalau membaca saya lihat dulu nanti. Oke, nanti kita cari jadwal. Sasia satu. Bisa ya Ustaz ya, sasia satu. Insyaallah. Oke. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Ini saja kapan waktunya, nanti saya menyesuaikan juga. Oh iya. Insyaallah sasia satu nanti akan kita baca setiap pekan. Dan modelnya hampir sama dengan yang tadi. Modelnya hampir sama dengan tadi, jadi kita baca, kemudian ditanya setiap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya, sehingga bagusnya ada modul, ada juga nanti jadwalnya.
agar supaya bisa klop. Tidak pernah dapat gambar. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, terakhir sekali ini, bahwa seperti itulah ternyata apa yang dilakukan oleh Ustaz Aswad ketika di sana. Jadi di Mesir itu katanya sering melakukan metode seperti itu. Jadi kalau ada biasanya di sama-sama untuk belajar, maka diminta untuk baca kitab. Yang lain itu malah bertanya. Yang lain bertanya, apa tempatnya ini? Sampai kemudian betul-betul orang yang ditanya tidak bisa menjawab. Nah, ketika tidak bisa menjawab kan pasti stuck, dan ketika stuck itu di situ kemudian tempatnya berpikir. Nah, kalau ada yang kemudian mengatakan, wah tidak, saya mendapatkan jawaban ini ya, bawa kitabnya besok, kenapa bisa dibaca seperti itu. Nah, kemampuan seperti itulah yang kemudian diasah, sehingga kemudian kita bisa membaca. Oh, kita membaca ini karena tempatnya ini. Itu barangkali jadi alhamdulillah kita insya Allah akan melakukan itu setiap pekannya. Alumni dari KBK angkatan pertama, alhamdulillah sampai terakhir ini kita meluluskan 8 orang. Kita meluluskan 8 orang. Ya, 8 orang yang lulus, Ustaz. Dari kurang lebih 40-an orang yang bersama berjalan, 8 orang yang sampai di akhir. Baik, saya kira cukup. Ikhwan-ikhwan, kita tutup dengan bersama-sama seperti 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astagfirullah. Jelek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah barakallah.